Di balik sorotan lampu kota dan wajah-wajah ramah yang kita temui setiap hari, terkadang tersembunyi kegelapan yang tak terbayangkan. Sejarah mencatat kisah-kisah kejahatan yang bukan hanya mengerikan, tapi juga membekas dalam benak manusia karena kejanggalan, kekejaman, dan misteri yang belum terpecahkan. Berikut adalah beberapa di antaranya, kisah nyata yang lebih menyeramkan dari fiksi manapun. The Black Dahlia Murder. Los Angeles, 15 Januari 1947. Di kawasan tak jauh dari Leimert Park, seorang ibu bernama Betty Bersinger sedang berjalan bersama anak perempuannya. Saat melintasi sebuah lapangan kosong, dia melihat sesuatu yang semula dikira manekin toko. Tapi saat didekati, jantungnya hampir berhenti. Itu tubuh wanita sungguhan, terbelah dua di bagian pinggang, telanjang. Tak ada setetes darah pun di sekitar. Wajahnya disayat dari sudut bibir sampai telinga, seperti senyuman setan. Korban adalah Elizabeth Short, 22 tahun. Dia dikenal dengan julukan The Black Dahlia, konon karena rambut hitamnya dan gaya berpakaian serba gelap. Elizabeth adalah gadis yang datang ke Hollywood membawa mimpi jadi artis. Tapi seperti ribuan gadis lain yang datang ke kota itu, ia terhimpit kemiskinan, hidup berpindah-pindah, dan bertahan hidup dari hubungan yang tak pasti. Yang membuat kasus ini mengerikan bukan hanya kondisi jasadnya, tapi juga bagaimana pembunuhnya terkesan artistik. Tubuhnya dipotong dengan presisi seperti bedah medis. Bagian tubuh dibersihkan, disusun, dan dipajang di tanah lapang seperti pameran horor. Polisi LA dikejutkan. Ini bukan pembunuhan biasa. Media menyambar kisah ini dengan liar. Dalam seminggu, headline The Black Dahlia muncul di mana-mana. Rakyat jadi terobsesi. Dan yang lebih mengerikan lagi, pelakunya mengirim surat ke kantor surat kabar, lengkap dengan potongan kartu identitas Elizabeth Short dan catatan yang tertulis, "Here is Dahlia's belongings. Catching me is impossible." Polisi menginterogasi lebih dari 150 tersangka. Ada dokter, mantan tentara, bahkan kenalan Elizabeth. Tapi tidak ada yang cukup bukti. Salah satu nama yang paling dicurigai adalah Dr. George Hodel, seorang dokter dengan masa lalu kelam dan reputasi buruk. Anaknya sendiri, Steve Hodel, bertahun-tahun kemudian menulis buku dan menyatakan ayahnya adalah pembunuh Black Dahlia. Tapi polisi tak pernah benar-benar bisa membuktikannya. Yang lebih seram, metode pembunuhan Black Dahlia dianggap menginspirasi beberapa pembunuhan brutal lainnya di dekade berikutnya. Hingga hari ini, kasus ini masih belum terselesaikan. Misterinya abadi, dan banyak yang percaya si pembunuh sempat berjalan bebas di antara masyarakat. Tersenyum, membaca berita, mungkin bahkan bercakap dengan tetangga, seolah tak pernah menyentuh darah. Charles Manson. Charles Manson adalah sosok yang menjadi simbol kejahatan di Amerika pada akhir tahun 1960-an. Ia bukan pembunuh langsung, tetapi otaknya, dalang di balik serangkaian pembunuhan brutal yang mengguncang Hollywood dan seluruh negeri. Manson memimpin sebuah sekte kecil yang dikenal sebagai The Manson Family. Sekelompok pemuda dan pemudi yang ia pengaruhi melalui campuran ajaran pseudo-agama, manipulasi psikologis, dan mimpi-mimpi apokaliptik tentang perang rasial. Ia meyakinkan para pengikutnya bahwa ia adalah titisan Yesus Kristus, dan bahwa akan datang hari di mana hanya mereka yang sadar akan selamat dari kehancuran dunia. Puncak kekejaman kelompok ini terjadi pada Agustus 1969, ketika para pengikut Manson membunuh 7 orang dalam 2 malam berturut-turut, termasuk aktris Sharon Tate, istri sutradara Roman Polanski, yang saat itu sedang hamil 8 bulan. Korban-korban dibunuh dengan kejam, dan pesan-pesan menyeramkan ditulis di dinding dengan darah. Manson sendiri tidak berada di lokasi pembunuhan, namun perannya sebagai penghasut dan perencana membuatnya sama bersalahnya. Ia memerintahkan pembunuhan tersebut sebagai bagian dari rencananya untuk memulai Helter Skelter, istilah yang ia pinjam dari lagu The Beatles, dan tafsirkan sebagai perang kiamat antara ras. Proses pengadilannya menjadi tontonan publik dan memperlihatkan betapa dalam pengaruh Manson terhadap para pengikutnya. Selama persidangan, beberapa dari mereka menunjukkan kesetiaan buta, bahkan mencoba mengaku sebagai pelaku utama demi membebaskan Manson. Dengan ekspresi datar dan kadang-kadang senyum gila, Manson menampilkan citra yang lebih menyeramkan dari sekadar penjahat biasa. Ia adalah personifikasi dari bahaya fanatisme yang kehilangan arah. Pada akhirnya, ia dijatuhi hukuman seumur hidup karena hukuman mati di California sempat ditiadakan.
Charles Manson menghabiskan sisa hidupnya di penjara, meninggal pada 2017 dalam usia 83 tahun. Namanya tetap hidup sebagai simbol kultus mematikan dan manipulasi psikologis ekstrem. Banyak buku, film, dan dokumenter mengangkat kisahnya, menjadikannya figur gelap dalam sejarah kriminal Amerika. Meski ia sudah tiada, warisannya sebagai pemimpin sekte pembunuh tetap menjadi peringatan tentang betapa mudahnya ideologi sesat bisa meracuni pikiran dan mengubah manusia menjadi alat kehancuran. Ted Bundy adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dan mematikan dalam sejarah Amerika. Di balik wajah tampan dan sikap karismatiknya, tersembunyi sosok predator yang kejam. Ia memanfaatkan pesonanya untuk mendekati korban-korbannya, kebanyakan wanita muda, lalu menculik, memperkosa, dan membunuh mereka dengan cara yang brutal. Bundy beraksi di berbagai negara bagian pada tahun 1970-an, membuat aparat hukum kesulitan melacak jejaknya karena ia terus berpindah tempat dan menggunakan identitas palsu. Yang membuat kasus Bundy begitu mencengangkan bukan hanya jumlah korbannya, yang diperkirakan lebih dari 30 wanita, tetapi juga bagaimana ia mempermainkan sistem hukum. Setelah ditangkap, ia sempat melarikan diri dari tahanan 2 kali dan terus melakukan pembunuhan selama pelariannya. Dalam persidangan yang disiarkan televisi secara luas, Bundy bertindak sebagai pengacara untuk dirinya sendiri, menampilkan kecerdasan dan kepercayaan diri yang menyesatkan publik. Banyak yang awalnya sulit percaya bahwa pria berpendidikan ini bisa melakukan kejahatan sekeji itu. Bundy akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di kursi listrik pada tahun 1989 di penjara Florida. Namun, kisahnya masih menjadi bahan studi para kriminolog dan psikolog hingga kini. Ia adalah gambaran nyata bagaimana kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah yang menawan, dan betapa manipulatifnya seorang psikopat bisa mengecoh lingkungan sekitarnya. Ted Bundy bukan hanya pembunuh, ia adalah teka-teki gelap dalam sejarah kriminalitas Amerika. Jeffrey Dahmer, kanibal dari Milwaukee. Bayangkan ini, polisi masuk ke apartemen kecil yang bau asam menyengat. Di kulkas, ada kepala manusia. Di laci ada organ tubuh. Di foto, ada mayat yang diposisikan seperti patung. Itu bukan film horor. Itu apartemen Jeffrey Dahmer. Antara 1987 hingga 1991, Dahmer membunuh 17 pria dan remaja laki-laki. Tapi ia tidak berhenti di sana. Ia memutilasi, menyimpan bagian tubuh, bahkan memakan sebagian dari mereka. Ia juga mencoba membuat zombie hidup dengan mengebor tengkorak korbannya dan menyuntikkan cairan asam agar mereka tak mati, tapi patuh. Yang lebih gila, salah satu korbannya, seorang remaja 14 tahun, sempat lolos dan lari ke polisi. Tapi saat Dahmer mendekat dan berkata, "Itu pacarku, dia cuma mabuk," polisi malah mengantarkannya kembali. Beberapa jam kemudian, bocah itu mati. Dahmer akhirnya tertangkap. Di pengadilan dia berkata, "Saya tahu saya sakit, tapi saya tidak bisa berhenti." Dahmer dihukum penjara seumur hidup, tapi dibunuh oleh sesama narapidana pada Senin 1994. The Zodiac Killer. Dia membunuh di tempat umum, mengirim surat penuh sandi ke media, dan menantang polisi untuk menangkapnya. Dia menyebut dirinya sendiri, Zodiac. Antara 1968 hingga 1969, Zodiac menyerang pasangan muda di tempat sepi. Kadang ditembak, kadang ditikam. Lalu ia kirim surat ke surat kabar berisi sandi yang katanya berisi identitasnya. Dalam salah satu surat ia menulis, "Saya membunuh orang karena menyenangkan." Zodiac mengklaim membunuh lebih dari 30 orang, meski yang dikonfirmasi hanya 5. Salah satu sandinya baru bisa dipecahkan lebih dari 50 tahun kemudian oleh tim kriptografi amatir. Tapi identitas si pembunuh tetap misteri. Banyak yang menduga, menebak, menulis teori, tapi tak pernah terbukti. Yang bikin Zodiac begitu mencengangkan adalah betapa publiknya dia. Ia seperti bermain catur dengan seluruh kota dan selalu satu langkah lebih maju. Hingga sekarang nama Zodiac masih jadi ikon horor, lebih menakutkan karena tak pernah tertangkap. 6. John Wayne Gacy. Anak-anak mengenalnya sebagai Pogo the Clown, badut yang suka menghibur di pesta ulang tahun. Tapi di balik wajah cat itu, ada kegelapan yang menunggu. John Wayne Gacy adalah kontraktor sukses, disukai tetangga, aktif di komunitas. Tapi diam-diam, ia membunuh 33 remaja laki-laki dan pria muda, menyimpannya di ruang bawah tanah rumahnya. Mereka dicekik, diperkosa, dikubur di lantai tanah rumahnya berjejer seperti makam massal. Yang bikin kasus ini gila, dia nyaris tak dicurigai bertahun-tahun. Tapi bau busuk mulai tercium.
Polisi menemukan jasad demi jasad sampai akhirnya Gacy berkata, "Aku badut. Orang tak takut pada badut." Dan mungkin itulah yang paling menyeramkan. Monster sejati bisa tersenyum, bisa bersalaman, bisa jadi tetanggamu. 7. The Murder of John Bennett Ramsey. Pagi Natal, 26 Desember 1996. John Bennett Ramsey, anak perempuan 6 tahun, mantan pemenang kontes kecantikan anak, ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumahnya. Di rumah yang sama, di malam sebelumnya, keluarganya sedang merayakan Natal. Ada surat tebusan aneh, meminta $118.000, jumlah yang persis seperti bonus akhir tahun ayahnya. Tapi keanehan terus bertambah. Surat itu sepanjang 2,5 halaman. Terlalu panjang untuk penculik dadakan. Tak ada tanda perampokan. Dan yang paling mencurigakan, rumah itu tak ada bekas masuk paksa. Banyak yang mencurigai orang dalam. Orang tua, kakak laki-lakinya, tapi tidak ada cukup bukti. Polisi salah langkah dari awal, membiarkan keluarga membersihkan tempat kejadian. Selama bertahun-tahun media menguliti hidup keluarga Ramsey, tapi tak ada vonis, tak ada pengakuan. Hingga hari ini, pembunuhan John Bennett tetap jadi misteri paling menguras emosi. Karena korbannya anak kecil, karena kejanggalannya terlalu banyak, dan karena kadang monster bisa bersembunyi di balik senyum keluarga yang sempurna. Itulah rangkuman dari 7 pembunuhan paling sadis di Amerika. Semoga kita semua terhindar dari musibah seperti itu. See you next time.